Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118. Saya akan membahas mengenai bab 7, yaitu ekonomi politik baru pada mata kuliah ekonomi politik. Yang pertama, latar belakang lahirnya ekonomi politik baru. Proses-proses ekonomi dan proses politik tidak bisa dipisahkan. Tidak peduli bentuk negaranya, sepanjang dua pihak melihat keuntungan dari pertukaran, maka pasar akan terbentuk. Di sisi lain, negara menetapkan konteks di mana pasar beroperasi dan setiap saat siap untuk menginterupsi pasar. Kenyataannya, pasar diatur oleh institusi-institusi negara dengan paksa. Masyarakat sendiri tidak hanya berperan sebagai konsumen dan produsen, tetapi juga sebagai warga negara dengan berbagai kecenderungan politik yang selain mampu mengatur pasar, juga mampu mengarahkan alokasi sumber-sumber ekonomi ke pasar. Sangat tidak lumrah bila ilmu ekonomi dan ilmu politik dibagi atas dua disiplin yang berbeda. Logika sederhana mengatakan bahwa ekonomi dan politik dapat diakomodasikan ke dalam sebuah prinsip pengambilan keputusan tunggal tentang perilaku manusia yang didasarkan pada rasionalitas individu. Jika individu dapat menata pilihan-pilihan atau alternatif dalam setting pasar, mereka tentu juga dapat menatanya dalam setting politik. Karena dalam kedua setting tersebut, para pelaku dan aktornya dilandaskan pada kepentingan individu. Karena alasan di atas, beberapa pakar ekonomi politik baru berupaya mensinergikan ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Mereka dianggap paling berjasa merujukan kembali ilmu ekonomi dan ilmu politik, antara lain Kenneth Arrow, Mansur Olson, William Ricker, James Buchanan, dan Gordon Tuklock. Walaupun pendekatan ekonomi politik baru mengandung beberapa kelemahan, berkat metodologinya yang lebih canggih, maka pendekatan ini telah memunculkan aliran baru dalam ekonomi politik. Banyak dari antara pakar-pakar ekonomi politik baru yang menerima hadiah Nobel Ekonomi, diantaranya adalah Kenneth Arrow tahun 1972, James McGill Buchanan tahun 1986. Arrow berjasa mengembangkan teori pilihan sosial, sedangkan Buchanan di samping telah mengembangkan teori pilihan publik, juga banyak menyumbangkan pemikiran dalam mengembangkan keuangan negara. Atas pulusan ilmu ekonomi di atas, pakar-pakar ekonomi politik baru mengklaim telah menawarkan pemahaman tentang politik baru dan tentang politik dan bentuk-bentuk perilaku sosial lainnya yang tidak dijumpai dalam pendekatan-pendekatan yang berorientasi konflik. Budaya pluralis yang selama ini menjadi karakteristik sosiologi politik, di mana disiplin ilmu politik dalam analisisnya, ekonomi politik baru berusaha memahami realitas politik dan bentuk-bentuk sikap sosial lainnya. Tetapi dengan asumsi dasar bahwa aktor intelektual berusaha mencapai kepentingan masing-masing, kerangka analisis ekonomi politik baru didasarkan pada aktor-aktor individu yang memperjuangkan kepentingan pribadi, tepatnya individu-individu diasumsikan sebagai goal-seeking and choosing creators yang beroperasi di lingkungan yang berbeda-beda. Aktor individu diasumsikan mempunyai sifat-sifat khusus yang spesifik, termasuk dalamnya seperangkat selera dan perangkingan preferensi dan kemampuan pengambilan keputusan secara rasional, dan kemampuan memilih alternatif terbaik yang paling efisien dari berbagai pilihan yang ada menurut Mitchell tahun 1968. Dari uraian di atas terlihat bahwa dalam ekonomi politik baru, prinsip-prinsip dasar ekonomi liberal masih diadopsi. Hanya saja dalam pendekatan ekonomi politik baru, asumsi ekonomi bukan diterapkan dalam lembaga pasar, melainkan dalam lembaga non-pasar. Lebih jauh dari itu, dalam perspektif ekonomi politik baru, sistem politik dianggap sinonim dengan pasar. Sebagaimana dijelaskan oleh William Mitchell, sistem-sistem politik baru harus dipandang tidak hanya sebagai mekanisme pilihan untuk mengambil keputusan ekonomi yang berdampak terhadap ekonomi privat, tetapi juga sebagai alat bantu ekonomis dalam mengambil keputusan perihal anggaran atau produksi yang didistribusi barang-barang dan jasa-jasa publik. Sebagaimana teori pasar menjadi fokus utama dalam pilihan ekonomi privat, begitu juga institusi-institusi politik menjadi fokus perhatian bagi ekonomi politik baru. Dengan cara seperti itu di atas, ekonomi politik baru tidak hanya dapat diaplikasikan dalam berbagai keputusan ekonomi, tetapi sebagai konsumen dalam
membelanjakan uangnya atau terhadap produsen dalam menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk berbagai fenomena sosial politik lainnya, seperti sikap pemilih dalam pemilu, sikap pajak atau sikap petani pemakai air, sikap aktor-aktor politik, dan bahkan juga sikap pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bagi kebijakan publik. Upaya yang dilakukan pakar-pakar ekonomi politik baru menggabungkan perangkat ekonomi mikro dengan perilaku individu dalam setting politik telah menciptakan versi baru dalam bidang ekonomi politik, di mana metode yang dipakai adalah metode ekonomi, sedangkan lapangan aktivitas atau arenanya adalah politik. Atas upaya pengembangan yang dilakukan di atas, ada mengatakan bahwa ekonomi politik baru layak disebut sebagai titik kulminasi metodologi ekonomi mikro yang dikembangkan pakar-pakar ekonomi neoklasik sebelumnya. Adapun kontribusi terbesar teorisasi ekonomi dalam pasar politik adalah penggunaan pertukaran sukarela untuk memperbaiki kondisi-kondisi di antara agen-agen politik. Selanjutnya, teori pilihan rasional. Kaum klasik sudah mengembangkan asumsi manusia rasional yang selalu berusaha memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Kemudian pakar-pakar neoklasik mengembangkan lebih jauh konsep rasionalitas tersebut ke proses-proses institusi politik. Dalam perspektif ekonomi politik neoklasik tersebut, para penyelenggara negara diasumsikan sebagai makhluk ekonomi yang didorong oleh kepentingan pribadi masing-masing, baik individu, kelompok, ataupun partai. Namun sayangnya mereka berhenti di situ. Disinilah ekonomi politik baru memainkan perannya, yaitu berusaha menjembatani ilmu ekonomi yang lebih canggih, metodologinya dalam menelaah fenomena-fenomena dan kelembagaan dan pasar yang pada bidang politik, dan oleh pakar neoklasik dianggap berada di luar domain ilmu ekonomi. Dari uraian di atas, dapat kita pahami inti dari pendekatan pilihan rasional sesuai dengan yang dikemukakan oleh Elster, yaitu the essence of national choice explanation embodies a conception of how perfection, benefit, resource, and action stand in relation to the one other. Hubungan ini dapat diperoleh atas dua bagian, yaitu yang pertama terdapat sebuah kriteria yang konsisten yang dapat diaplikasikan terhadap struktur, preferensi, dan kepercayaan. Yang kedua, terdapat serangkaian persyaratan yang mengikat lebih lanjut. Elster menjelaskan bahwa suatu aksi disebut rasional jika dapat memperlihatkan keterkaitan preferensi, kepercayaan, dan sumber-sumber daya. Sebuah tindakan yang dikatakan rasional jika dapat dibuktikan sebagai tindakan terbaik yang mungkin dilakukan untuk memenuhi preferensi agar sesuai dengan kepercayaan. Yang kedua, bahwa kepercayaan tersebut rasional sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Dan yang ketiga, bahwa jalan atau proses dan kualitas dari bukti-bukti yang tersedia dapat dijustifikasi sesuai dengan rasio biaya dan keuntungan. Konsep pilihan rasional bisa diaplikasikan pada pemerintahan sebagai aktor atau pada pemilih individu dalam pemilu, karena kriteria yang digunakan sama, dan begitu juga kesempatan-kesempatan yang dianggap bila diperbandingkan. Bagi pakar ekonomi politik baru, yang penting adalah bahwa pilihan rasional bisa dilaksanakan baik oleh pribadi atau oleh pemerintah. Mereka tidak menolak rangkaian eksistensi politik, tetapi mereka mengasumsikan bahwa perilaku politik dan institusi-institusi politik bisa dianalisis seperti halnya perilaku ekonomi dan institusi pasar. Teori pilihan rasional berusaha mengimplikasikan metode-metode ekonomi terhadap politik. Jadi, yang menjadi masalah transfer metode ekonomi ke politik melibatkan berbagai komplikasi. Teori pilihan sosial Arrow. Menurut Arrow, dalam pemilihan demokratis bisa dijumpai kasus di mana preferensi individu tidak konsisten dengan preferensi publik. Lebih lanjut, Arrow mengatakan ketika keputusan-keputusan dibuat dalam kelompok-kelompok lewat prosedur demokratis, tidak akan dengan sendirinya muncul sebuah fungsi kesejahteraan sosial. Yang pertama, mengekspresikan preferensi dari kolektivitas sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua, sesuai dengan persyaratan konsisten yang dibuat untuk perangkingan preferensi individual. Berdasarkan kedua asumsi di atas, maka penjelasan pilihan rasional bisa gagal pada level sistem politik, baik dengan agen-agen kolektif yang tidak
bertindak rasional atau karena ide tentang rasional untuk kolektivitas itu sendiri tidak utuh. Tegasnya, perangkingan preferensi individu secara umum tidak menghasilkan preferensi sosial yang konsisten. Selanjutnya, tanggapan terhadap model pilihan rasional. Kelemahan teori pilihan rasional yang paling utama justru terletak pada asumsi yang digunakan, yaitu bahwa semua aktor, individu, institusi termasuk agen-agen, institusi politik yang selalu bertindak rasional. Dengan asumsi ini berarti orang akan selalu memilih alternatif terbaik dan berbagai pilihan yang ada. Dalam kenyataan, tidak semua orang termasuk pasar agen politik bertindak rasional. Sebagian bahkan melakukan kesalahan berulang-ulang. Kelemahan lainnya ialah asumsi bahwa sebelum mengambil tindakan setiap orang telah mendapat semua informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat memilih alternatif terbaik. Ketersediaan informasi bagi semua pihak sangat penting, sebab hanya berdasarkan informasi yang sama mereka setiap memiliki kesempatan yang sama pula untuk berpartisipasi dalam pasar, baik pasar ekonomi maupun pasar politik. Persoalan menjadi lain kalau informasi hanya dikuasai satu pihak, sedangkan pihak yang lain relatif tidak memiliki informasi. Asumsi bahwa semua pihak memperoleh informasi yang merata sulit ditemui dalam realitas politik. Kelemahan teori pilihan rasional lainnya terkait dengan unit yang dipakai dalam analisis, apakah pada level individu atau kolektif. Teori pilihan rasional menganggap masyarakat dan budaya sebagai sesuatu yang sudah tentunya ada, padahal rasionalitas bukan sebuah konsep yang sederhana. Menurut McLean dalam Who Justice, Who is Rationality, rasionalitas tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat majemuk. Artinya tidak ada berbagai macam rasionalitas berdasarkan pluralitas budaya, tempat, dan waktu. Suatu tindakan yang rasional dalam konteks budaya, tempat, dan waktu tentu bisa saja tidak rasional dalam konteks budaya, tempat, dan waktu lain. Walau model pilihan rasional cocok dengan persepsi akal sehat, William Harriker tahun 1994 mengakui model ini mengandung unsur ketidakpastian baik dari segi teori maupun investigasi. Salah satu jalan keluar dari kesulitan ini ditawarkan oleh Harriker ialah dengan mengasumsikan bahwa perangkat pilihan sudah diberisikan semua alternatif yang mungkin atau relevan. Dengan dilandaskan pada asumsi tersebut, maka semua pilihan yang ada, aktor bisa memilih sebuah alternatif yang dianggap terbaik. Selanjutnya, teori pilihan publik. Apa yang dimaksud dengan teori pilihan publik? Menurut Samuelson dan Nordhaus, teori pilihan publik ialah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terikat dengan kepentingan masyarakat publik. Definisi yang lebih sederhana diberikan oleh Caporaso dan Levin pada tahun 1993 yang mengartikan pilihan publik sebagai aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik. Definisi tersebut sesuai dengan pendapatan Buchanan tahun 1984 yang mengatakan bahwa teori pilihan publik menggunakan alat-alat dan metode-metode yang sudah dikembangkan hingga tingkat analisis canggih ke dalam teori-teori ekonomi dan diaplikasikan ke sektor politik atau pemerintahan, ke ilmu politik atau ke ekonomi publik. Selanjutnya, politik sebagai arena permainan. Dengan penalaran deduktif, ahli ekonomi menelusuri watak dan sikap aktor negara yang diasumsikan rasional dan didasarkan pada kepentingan pribadi dengan memaksimumkan peluang-peluang yang mungkin diperoleh dari suatu pilihan. Pengambilan keputusan dengan cara disebutkan di atas dapat membuat prediksi-prediksi yang lebih pasti dan menghasilkan keputusan-keputusan politik yang mempunyai dasar ilmiah dengan jangkauan yang lebih panjang ke depan. Premis dasar pilihan publik ialah bahwa membuat keputusan politik dengan membuat keputusan privat bertindak dengan cara yang sama. Mereka bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi. Dalam kenyataan, pembuat keputusan ekonomi, misalnya konsumen, pembuat keputusan politik pemilih, biasanya adalah orang-orang yang sama. Tegasnya, orang-orang yang membeli barang keperluan sehari-hari. Konsumen adalah orang yang juga memilih dalam satu pemilihan. Dalam model pilihan publik, politik tidak dipandang sebagai arena memperebutkan kekuasaan seperti yang digunakan dalam pendekatan politik murni, melainkan lebih dipandang sebagai arena permainan yang memungkinkan terjadinya pertukaran di antara warga negara, partai-partai politik, pemerintah, dan birokrat. Seperti halnya dalam permainan olahraga,
permainan pasar ekonomi, permainan pasar politik juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi dan para pemain dengan tujuan untuk memenangkan pertandingan. Aturan yang harus diikuti dalam permainan politik ialah konstitusi dan sistem pemilihan. Adapun yang menjadi permainan dalam pasar politik adalah para pemilih sebagai konsumen atau pembeli barang-barang publik, dan wakil rakyat sebagai legislasi atau politikus yang bertindak layaknya seorang wirausahawan yang menginterpretasikan pemilihan rakyat terhadap barang-barang publik dan mencarikan jalan sekaligus memperjuangkan agar barang-barang publik tersebut sampai pada kelompok-kelompok pemilih yang memilih mereka dalam pemilihan. Dalam model pilihan publik, hasil politik ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Persis sama seperti halnya proses terbentuknya harga dalam pasar persaingan sempurna. Hanya saja dengan pilihan publik, konsep barter dan pertukaran yang sederhana sesuai dengan konsep ekonomi murni menjadi lebih kompleks sifatnya. Pertukaran dalam pengertian yang lebih kompleks ini diartikan sebagai suatu proses persetujuan kontrak yang lebih luas, makna dan cakupan dari pertukaran yang dilakukan oleh kedua orang yang melakukan transaksi. Sebab tekanan akhir dari persetujuan kontrak adalah proses persetujuan sukarela di antara banyak orang dalam masyarakat. Dalam hal ini, pilihan publik tidak menolak kemungkinan yang ada dan kepentingan kolektif dan tindak kolektif. Tetapi walaupun ada, maka semua itu hanya merupakan hasil dari segenap kepentingan individu yang ada dalam kelompok. Selanjutnya, perbedaan pilihan publik dengan ekonomi murni. Ekonomi murni biasanya hanya bersentuhan dengan pilihan individu untuk kasus barang swasta. Sebagai contoh, jika seorang konsumen ingin membeli barang swasta, katakanlah jeruk, ia dapat membeli ke penjual buah-buahan atau ke supermarket dengan tingkat harga jeruk yang berlaku. Sesuai dengan mekanisme permintaan dan penawaran, kepuasan yang diambil pembeli jeruk biasanya tidak menimbulkan eksternalitas bagi individu lain. Dalam kasus ini, si konsumen tidak memerlukan campur tangan pemerintah untuk mengontrol pasok dan harga jeruk. Di sisi ekonomi politik bersentuhan dengan barang publik. Ciri barang publik yang paling penting bagi kita adalah sifat pengonsumsiannya yang tidak eksklusif. Oleh karena sifat pengonsumsian barang publik yang tidak bisa dipisahkan tersebut, produsen swasta enggan menyediakan barang publik. Sebab tiap orang cenderung menjadi pembonceng. Dengan sikap masyarakat yang cenderung bertindak sebagai pembonceng, organisasi menjadi tidak efisien dan biaya dalam melakukan transaksi menjadi semakin mahal. Disinilah peran pemerintah diharapkan pengambil alih fungsi pemasok. Jadi berbeda dengan kasus barang swasta yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah, dalam kasus barang publik kehadiran atau campur tangan pemerintah justru merupakan suatu keharusan. Selanjutnya, implikasi penerapan pilihan publik. Ada beberapa implikasi bagi penerapan pilihan publik. Pertama, perlunya reformasi kelembagaan publik, yaitu reformasi aturan-aturan dan kerangka dasar di mana proses-proses pengambilan keputusan berlangsung. Kedua, perlunya desentralisasi kekuasaan dan kewenangan publik, sebab tatanan seperti transaksi pasar dipandang lebih baik dibandingkan tatanan dominasi kekuasaan. Ketiga, perlu dilakukan regionalisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak, dan persetujuan. Dua implikasi yang disebutkan pertama yaitu perlunya reformasi kelembagaan publik dan desentralisasi kekuasaan biasanya kurang disukai oleh penguasa dan politikus, terutama di negara-negara berkembang. Ini menyebabkan mengapa para pengusaha dan politikus tersebut cenderung menolak pendekatan pilihan publik. Kecenderungan seperti ini sangat menonjol di negara-negara yang belum atau kurang demokratis. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa pendekatan pilihan publik hanya berkembang lebih baik di negara-negara yang sudah memiliki akar demokrasi yang kuat. Sedangkan di negara-negara yang belum demokratis, tidak terkecuali di Indonesia, penyerapannya masih harus diperjuangkan lebih keras.
Permasalahan lain dalam penerapan pilihan publik di negara-negara berkembang ialah pada asumsi bahwa perilaku politik juga ingin memaksimumkan kesejahteraan mereka sesuai dengan prinsip kepentingan pribadi kaum klasik, seperti konsumen yang ingin memaksimumkan utilitas dan produsen yang ingin memaksimumkan keuntungan. Pelaku politik juga dianggap sebagai homo economicus yang ingin memaksimumkan kepentingan pribadi masing-masing. Penerapan asumsi homo economicus dan kepentingan pribadi di negara-negara maju yang masyarakatnya sudah lebih demokratis tidak menjadi masalah. Tetapi dijelaskan oleh tokoh klasik Adam Smith, justru upaya untuk mengejar kepentingan pribadi inilah yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan dalam upaya pencapaian tujuan pribadi tersebut mengikuti rambu-rambu, hukum, dan kelembagaan yang ada. Sedangkan kita tahu bahwa ajaran tentang homo economicus dan prinsip kepentingan pribadi masih terkesan sangat negatif di negara-negara berkembang. Pilihan publik positif atau normatif. Pilihan publik positif atau normatif, maka jawabannya bisa kedua-duanya. Di satu sisi, pilihan publik normatif terlibat dengan karakteristik-karakteristik yang diinginkan dari aturan-aturan, prosedur dan institusi-institusi melalui mana pilihan kolektif diambil. Sedangkan di sisi lain, pilihan publik positif berusaha menawarkan penjelasan-penjelasan untuk aturan dan proses-proses pilihan yang konsekuensi-konsekuensinya dan terdapat konsekuensi-konsekuensinya. Teori pilihan publik normatif biasanya terkait dengan isu-isu desain politik, aturan dasar politik, kerangka konstitusional di mana proses-proses politik berlangsung. Teori pilihan publik normatif terkait dengan analisis tentang sifat-sifat yang diinginkan dari sistem politik, misalnya pengaturan kelembagaan yang dimana yang lebih efisien, yang lebih adil, atau lebih responsif, atau tipe-tipe aturan voting di mana yang betul-betul mentranslasikan preferensi individu ke keputusan politik. Pilihan publik normatif cukup banyak, antara lain yang dikembangkan oleh Kenneth Arrow dalam Social Choice and Individual Values dan Amartya Sen dalam Collective Choice and Social Welfare. Di sisi lain, teori pilihan publik positif tidak berbicara tentang nilai-nilai, melainkan lebih fokus pada upaya untuk menjelaskan dengan asumsi bahwa tiap warga bertindak atas dasar kepentingan pribadi. Sekarang bagaimana menciptakan politik bisa meraih kepentingan pribadi tersebut? Lebih tegasnya, pilihan publik positif terkait dengan upaya menjelaskan perilaku politik yang dapat diobservasi dalam istilah-istilah pilihan secara teoritis. Sekian penjelasan saya mengenai bab 7, ekonomi politik baru. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.